Pemirsa PT Astra Grafia Tbk menetapkan dividen sebesar 325 miliar rupiah atau setara dengan 120% dari laba bersih tahun buku 2025. Dividen ini didukung kinerja positif dan kondisi kas perseroan yang kuat. PT Astra Grafia Tbk atau ASGR menetapkan total dividen sebesar 325 miliar rupiah, setara 120% dari laba bersih tahun buku 2025. Dividen tersebut berasal dari laba bersih 270,6 miliar rupiah dan saldo laba ditahan 54,4 miliar rupiah sebagai dividen spesial. Total dividen yang dibagikan setara Rp241 per saham, termasuk dividen interim Rp30 per saham. Perseroan akan membayarkan sisa dividen sebesar Rp211 per saham kepada pemegang saham. Sepanjang tahun 2025, Perseroan mencatatkan pertumbuhan laba 32% menjadi Rp271 miliar, didukung kinerja usaha yang positif. Pendapatan bersih Perseroan meningkat 6,3% menjadi Rp2,99 triliun, didorong pertumbuhan solusi teknologi informasi. Manajemen menyebut kinerja positif didukung penerapan operational excellence, percepatan digitalisasi, dan inovasi berkelanjutan. Pada penutupan perdagangan saham berada di level Rp1.715 dengan dividen yield hampir 14% untuk total dividen. Hingga akhir 2025, posisi kas dan setara kas mencapai Rp1,85 triliun, mencerminkan likuiditas yang kuat. Sepanjang 2025, Perseroan hanya mengeluarkan belanja modal Rp18 miliar, mencerminkan karakteristik bisnis sebagai mesin kas. Tim Liputan IDX Channel. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk mengumumkan rencana buyback saham senilai Rp5 triliun. Aksi ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas dan mencerminkan nilai fundamental saham perseroan. PT Adaro Andalan Indonesia Tbk atau AADI mengumumkan rencana pembelian kembali saham dengan nilai maksimal Rp5 triliun sebagai bagian dari strategi korporasi. Aksi buyback ini akan dimintakan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang dijadwalkan pada 22 Mei 2026. Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 10% dari modal disetor. Sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan pembelian kembali saham akan dilakukan melalui Bursa Efek Indonesia dengan harga tidak lebih dari transaksi sebelumnya. Manajemen menegaskan penggunaan dana buyback tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kondisi keuangan perseroan. Saldo laba dan arus kas yang dimiliki saat ini dinilai mencukupi untuk mendukung pelaksanaan buyback tanpa mengganggu operasional. Perseroan menilai aksi ini dapat meningkatkan likuiditas perdagangan saham serta mendorong harga saham agar mencerminkan nilai fundamental. Aksi buyback juga diharapkan memberikan pengembalian optimal bagi pemegang saham serta meningkatkan kepercayaan investor. Hingga 15 April 2026, saham AADI naik 4,85% ke level Rp10.800 dengan kinerja positif 54,84% secara year to date. Tim Liputan IDX Channel. PT Matahari Department Store Tbk menetapkan dividen Rp250 per saham dan menyetujui perubahan nama perseroan. Keputusan ini diambil dalam RUPST dan RUPSLB yang digelar 15 April 2026. PT Matahari Department Store Tbk atau LPPF menetapkan dividen sebesar Rp250 per saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham terdaftar hingga 27 April 2026. Dengan harga saham di level Rp1.940, dividen yield diperkirakan berada di kisaran 13%. Pada perdagangan terakhir, saham LPPF ditutup melemah 1,02%, mencerminkan dinamika pasar saham. Pemegang saham menyetujui pengunduran diri Irwan Abutan sebagai Direktur Independen dalam RUPST yang digelar. Rapat juga menetapkan remunerasi Dewan Komisaris paling banyak 0,3% dari penjualan bersih sesuai keputusan pemegang saham. Dalam RUPSLB, pemegang saham menyetujui penarikan 31 juta saham treasury atau 1,37% dari total saham beredar. Penarikan saham treasury tersebut berdampak pada penurunan modal disetor dan ditempatkan dalam struktur permodalan perseroan.
Pemegang saham menyetujui perubahan nama perseroan menjadi PT MDS Retailing Tbk dengan syarat mendapatkan persetujuan Kementerian Hukum. Jika perubahan nama tidak mendapat persetujuan, direksi berwenang menetapkan nama alternatif tanpa melalui RUPS. Perubahan nama dan modal perseroan berdampak pada perubahan anggaran dasar termasuk pasal 1 dan pasal 4 yang telah disetujui. Tim Liputan IDX Channel. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk atau BBTN mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar 22,6% pada kuartal pertama tahun ini. Sektor pembiayaan perumahan nasional tetap menjadi motor utama pertumbuhan kinerja perseroan yang didukung oleh efisiensi biaya dana serta transformasi digital melalui aplikasi Bail by BTN. Bank BTN melaporkan kinerja keuangan yang solid pada paruh awal 2026. Direktur Utama BTN Nixon LP Dapitupulu mengumumkan laba bersih perseroan melonjak menjadi 1,1 triliun rupiah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian ini didorong oleh penyaluran kredit yang tumbuh 10,3% secara tahunan menjadi 400,63 triliun rupiah. Penyaluran KPR subsidi tercatat masih mendominasi portofolio dengan nilai mencapai 193,55 triliun rupiah. Hingga awal April 2026, BTN secara kumulatif telah menyalurkan KPR sebanyak 6 juta unit rumah dengan nilai total 530 triliun rupiah. Manajemen menegaskan bahwa keberpihakan pada sektor perumahan memberikan efek pengganda atau multiplier effect bagi ekonomi nasional dengan membuka peluang kerja bagi 12,5 juta orang. Peningkatan kinerja ini juga didukung oleh perbaikan struktur dana pihak ketiga atau DPK yang tumbuh menjadi 422,63 triliun rupiah, serta penurunan biaya dana atau cost of fund ke level 3%. Di sisi lain, transformasi digital perseroan menunjukkan hasil positif melalui aplikasi Bail by BTN yang jumlah penggunanya melonjak 67,5% menjadi 4 juta pengguna. Selain itu, gelaran BTN Jakarta International Marathon atau JAKIM 2026 turut menjadi pendongkrak signifikan bagi transaksi digital dan gaya hidup nasabah. Dengan total aset yang kini menembus 517,54 triliun rupiah, BTN optimistis dapat terus menjalankan peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan hunian layak bagi masyarakat di sepanjang tahun 2026 ini. Berbagai sumber IDX Channel. Dana Moneter Internasional atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 5%, lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 5,1%. Sementara itu di kawasan Asia Tenggara, Vietnam diproyeksikan mencatat pertumbuhan tertinggi dengan IMF memperkirakan ekonomi Vietnam tumbuh 7,1% pada 2026. Dana Moneter Internasional atau IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 5% lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya sebesar 5,1%. Dalam laporan World Economic Outlook edisi April, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5% pada 2026, sementara pada 2027 ekonomi Indonesia diproyeksi kembali naik tipis menjadi 5,1%. Di kawasan Asia Tenggara, Vietnam diproyeksikan mencatat pertumbuhan tertinggi. IMF memperkirakan ekonomi Vietnam tumbuh 7,1% pada 2026, setelah itu disusul Indonesia dan Malaysia yang diproyeksikan tumbuh 4,7%. Secara global, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3,1% pada 2026, turun dari proyeksi sebelumnya di angka 3,4%. Economic Counselor IMF Pierre-Olivier Gorenchas mengatakan, prospek ekonomi global memburuk tajam setelah pecahnya perang Amerika Serikat dari Israel melawan Iran di Timur Tengah pada 28 Februari 2026. Penutupan Selat Hormuz dan kerusakan serius pada fasilitas produksi penting di wilayah yang menjadi pusat pasokan hidrokarbon global dapat menyebabkan krisis energi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tim Liputan IDX Channel. Ya, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa melanjutkan agenda internasionalnya di Washington DC setelah sebelumnya bertemu dengan sejumlah investor global di New York. Purbaya yakin respon positif atas penjelasan pemerintah dalam forum tersebut akan berdampak positif pada sektor finansial nasional. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa kembali bertemu dengan banyak pihak dalam rangkaian Spring Meeting IMF World Bank 2026.
Dalam pertemuan di Washington DC tersebut, Purbaya menggelar serangkaian pertemuan strategis mulai dari bilateral meeting dengan Managing Director International Monetary Fund, pejabat World Bank, serta perwakilan lembaga pemeringkat internasional seperti S&P Global Ratings. Purbaya mengklaim respon dari IMF, Bank Dunia, dan lembaga pemeringkat tergolong positif, terutama terhadap kemampuan Indonesia menjaga pertumbuhan tanpa membebani fiskal. Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa minat investor global khususnya dari Amerika Serikat didominasi pada instrumen sektor keuangan seperti fixed income dan equity. Ia optimistis aliran dana portofolio akan segera masuk dan memperkuat pasar modal domestik. World Bank dan rating agency amat puas dengan penjelasan kita tentang strategi kita. Jadi keraguan tentang apakah kita bisa menjalankan kebijakan yang fiskal yang baik dan menciptakan pertumbuhan yang baik pada saat yang bersamaan sepertinya sudah hilang. World Bank bahkan menggali lebih dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan antara kita dengan World Bank. Dalam forum tersebut, pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan APBN. Purbaya mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan 18 investor besar dan para investor tersebut akan menggali arah kebijakan pertumbuhan dan pengelolaan anggaran Indonesia untuk memastikan strategi yang dijalankan kredibel dan berkelanjutan. Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, Kementerian Perindustrian mendorong percepatan target net zero emission pada 2050 melalui sektor industri. Salah satunya melalui peta jalan dekarbonisasi sektor industri semen sebagai panduan strategis dalam menurunkan emisi secara bertahap. Kementerian Perindustrian menargetkan net zero emission 10 tahun lebih cepat, yaitu pada tahun 2050. Untuk mencapai target tersebut, Kemenparin mengedepankan strategi dekarbonisasi yang fokus pada reduksi emisi sebagai prioritas utama sebelum masuk pada tahapan netralisasi emisi. Strategi ini dilaksanakan melalui 5 pilar utama, yaitu efisiensi energi dan bahan baku melalui optimalisasi proses produksi, substitusi bahan bakar dan bahan baku, pembaruan proses produksi menggunakan teknologi terkini yang lebih efisien, elektrifikasi dan menggantikan mesin berbasis fosil dengan energi terbarukan, serta penerapan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage atau CCUS. Kepala Badan Standarisasi dan Kebijakan Jasa Industri Emi Suryandari menyebutkan, sektor semen menjadi sorotan utama dalam agenda dekarbonisasi karena Indonesia merupakan produsen semen terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas mencapai 121,66 juta ton per tahun. Industri semen di Indonesia pada saat ini ada 15 perusahaan dengan tersebar di berbagai macam lokasi dan kondisinya sesuai dengan data yang ada, utilisasi di tahun 2025 adalah sebesar 53%. Ya, dan sebetulnya kalau kita bandingkan dengan data di negara-negara Asia Tenggara juga, itu memang kurang lebih berada pada angka yang hampir sama. Artinya adalah pada saat ini sangat-sangat penting untuk kita memastikan bahwa industri semen di Indonesia inilah yang menjadi industri yang mensuplai demand untuk kebutuhan semen di Indonesia. Emi menambahkan, Kemenparin juga terus berkomitmen menciptakan ekosistem industri semen yang kuat melalui berbagai kebijakan strategis melalui penerapan standar nasional Indonesia semen secara wajib menjamin kualitas produk dan perlindungan konsumen hingga optimalisasi kebijakan tingkat komponen dalam negeri. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menanggapi positif hasil kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Rusia dan Prancis. Salah satu yang paling dicermati secara khusus yakni terkait kerjasama di bidang energi dengan Rusia. Menurut Edi, diplomasi Presiden Prabowo berhasil meyakinkan Rusia untuk memberikan kebutuhan minyak mentah dan gas kepada Indonesia di tengah kondisi energi yang di dunia yang terus terdisrupsi dan menyebabkan terjadinya pasar penjual yang sangat tinggi. Sehingga Indonesia bisa mengunci kebutuhan pasokan energi di tanah air di tengah banyak negara yang mengkonsumsi BBM dan migas dengan jumlah yang besar sedang berebutan pasokan di pasar.
Nah, oleh karena itu saya bersyukur bahwa diplomasi energi yang dilakukan oleh Bapak Presiden bisa berhasil dengan baik. Sehingga kita tidak perlu khawatir bahwa suatu ketika misalnya kendaraan kita nggak bisa berjalan, ya kapal laut tidak bisa berlayar, ya kereta api tidak bisa berjalan. Tetapi dengan adanya supply dan pasokan yang sudah bisa terjamin, saya kira kita sudah boleh dikatakan memasuki zona aman. Mudah-mudahan akan berlangsung Selanjutnya pemirsa, pemerintah menyiapkan kawasan transmigrasi sebagai wilayah baru penopang perekonomian nasional. Pemerintah terus melakukan revitalisasi sejumlah infrastruktur dasar untuk memperlancar jalur distribusi komoditas sumber daya alam yang dapat mengerek kinerja ekspor. Pemerintah menyiapkan kawasan transmigrasi sebagai wilayah baru penopang perekonomian nasional. Potensi ekonomi lokal yang berbasis komoditas sumber daya alam dinilai dapat mengerek kinerja ekspor. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menilai, kawasan transmigrasi bukan sekedar kebijakan yang mengatur distribusi perpindahan penduduk, tetapi turut mendistribusikan nilai ekonomi. Selain itu, pemberdayaan manusia juga menjadi sasaran program transmigrasi. AHY menegaskan pemerintah terus melakukan revitalisasi sejumlah infrastruktur dasar untuk memperlancar jalur distribusi hasil sumber daya alam kawasan transmigrasi, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat di kawasan transmigrasi. Kami ingin memastikan bahwa transmigrasi ini benar-benar bisa menghadirkan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama saudara-saudara kita yang ada di berbagai kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan riset yang dihimpun Kementerian Transmigrasi, lebih dari 70% kawasan transmigrasi belum memiliki infrastruktur dasar yang berfungsi optimal, seperti jalan produksi, irigasi, air bersih, listrik, dan fasilitas pasca panen. Kondisi ini menyebabkan lebih dari 60% komoditas unggulan masih dijual dalam bentuk mentah, sehingga nilai tambah ekonomi dinikmati di luar kawasan transmigrasi. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.